kali ya Kak. Mungkin boleh kenalan lebih lanjut dulu nih dari Kananda. Oke, Kananda kan tadi sebutnya kan sebagai staff di ESP sendiri. Nah, mungkin boleh nih jelasin dulu Kananda pribadi udah di capital market itu sejak kapan, terus kenapa akhirnya join dan segala macam, dan kenapa akhirnya tiba-tiba bisa join di ISP sendiri. Silahkan Kak. oke. Boleh, boleh. Mungkin berarti saya agak sedikit bercerita ya tentang story saya gitu ya. Oke, Boleh, boleh, kalau silakan. dari saya sendiri, background saya adalah sebelum di ISP, background saya adalah mahasiswa ekonomi ya, tepatnya di salah satu kampus di Bandung, yaitu UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusannya manajemen keuangan syariah. Nah, seperti itu. Saya masuk atau dalam bahasa kitanya adalah serius ya, serius di pasar modal itu dari tahun 2018 akhir gitu ya. Nah, pun saya masuk di ISP itu di tahun 2019 akhir. Kenapa saya masuk di ISP? Karena latar belakangnya adalah di ISP ini kebetulan saya masuknya itu di ISP Bandung terlebih dahulu seperti itu ya di 2019. Lalu baru resmi menjadi pengurus nasional ISP nasional di tahun 2022 akhir kemarin atau tepatnya 2023 awal gitu ya. Nah, kenapa saya mau masuk ISP? Karena di ISP ini saya menemukan teman, saya menemukan relasi, saya menemukan komunitas gitu ya, yang kita bisa diajak ngobrol tentang saham, tentang investasi, tentang trading saham gitu ya. Jadi saya nggak sendirian nih. Kalau seumpama saya lagi nyangkut di satu saham, oh saya nggak sendirian. Ada temennya ternyata kayak gitu kak. Itu buat backgroundnya. Nah kalau saya sendiri, sorry, kalau saya sendiri sampai sekarang buat sertifikasi, buat license dulu ya, buat license saya ada pegang BPPEP. Lalu untuk sertifikasi saya ada pegang RTA, Mbak ya. Mungkin seperti itu kalau buat sedikit tentang saya, story saya di pasar modal. Oke, keren banget ya. Ini walau baru mulai di 2018 ya tadi ya, tapi 2018 akhir. oke, kayaknya nih rasa-rasanya Kak Nanda sendiri di capital market ini sudah merasakan gonjang-ganjingnya gitu ya. Oh, Sudah pasti, merasakan pasti. Kita semua pasti babak-babaknya. merasakannya, Mbak. Oke, oke, oke. Nah, itu kan tadi sedikit soal Kanada. Nih aku pengen tanya nih soal ISP-nya sendiri. Kalau boleh tahu, kan kalau ISP itu kan udah ada banyak banget ya cabangnya, ada ISP Bandung, ISP mana, dan ada ISP nasional juga. Kalau boleh tahu sebenarnya ISP ini sendiri tuh udah berdirinya sejak kapan sih Kak? Oke. Kalau buat ISP ini sendiri ya berdirinya itu dari tahun 2014 ya, 2014 yaitu founder kita yaitu punya cabang di kota-kota di Indonesia Mbak ya, melainkan kita juga ada cabang negaranya yaitu di Jepang seperti itu. Jadi ada ISP cabang Jepang ya atau ISP Jepang gitu. Nah, namun buat sekarang ini tentunya yang paling banyak atau mayoritas adalah cabang-cabang ataupun kepanjangan tangan kita yang ada di regional-regional di kota-kota besar setiap provinsinya. Biasanya selalu ada Mbak seperti itu. Itu sih Oh, Mbak kalau buat dia sendiri. nih Jadi sorry nih Kak. idenya adalah buat ngumpulin teman-teman atau orang-orang yang interest ya tentang pasar modal itu sendiri Mbak. Oke, oke. Berarti apakah di SP ini semua tuh kan kan judulnya aja kan investor saham pemula gitu ya. Apakah semuanya memang pemula atau udah emang udah lama tapi pengen ikut join aja atau gimana nih? Oke, oke, oke. Menarik ya, menarik, menarik, menarik. Kenapa investor saham pemula? Sebenarnya di kita mayoritas itu memang pemula. Kenapa pemula? Karena salah satu tujuan dari didirikannya ISP itu sendiri itu dilatar belakangi atau melihat dengan maraknya investasi bodong, Mbak. Gitu. Oke. Nah, dengan maraknya investasi bodong ini, maka edukasi-edukasi dari basic gitu ya, itu harus ditekankan atau harus perkuat lagi. Makanya kita kasih brandingnya itu yang pemula gitu Mbak. Supaya apa? Supaya teman-teman ini mulai dari yang awam atau pun bagi yang udah profesional, dia bisa join gabung dengan kita ngobrol bareng, enjoy bareng dan juga sharing terkait pasar modal itu sendiri. Namun mayoritas memang kita di semua di sini adalah pemula Mbak ya, meskipun ada satu dua tiga yang itu sudah profesional juga seperti itu Mbak. Oke, I see. Nah, ini tadi kan koneksinya sedikit terputus ya, Kak. Aku mau nanya sedikit, kalau pencetus ISP-nya tuh sebenarnya siapa sih? Mungkin in case tadi udah sempat dijelasin sama Kananda, aku Iya, pengen tahu lagi aja sih, Kak.
Oke, mungkin karena tadi sinyalnya ya, kalau buat Ya. pencetus ISP-nya itu dari tahun 2014 yaitu Mbak Fiska seperti itu. Oh, oke, oke. Berarti udah lumayan lama ya, dari 2014 sampai sekarang tuh udah sekitar 9 tahun lah ya. Iya, betul. Oke, gokil, gokil, gokil. Nah, kalau di Space sendiri lagi ada kegiatan apa nih Kak sekarang? Oke, kalau di ISP sendiri, karena ini nuansanya bulan Ramadan gitu ya, kita sedang banyak nih acara-acara atau agenda-agenda kegiatan-kegiatan buka bersama di setiap regionalnya gitu ya. Kemarin Oh, ada di Jember, ada juga di Medan, di Bandung, di Jakarta, dan juga di kota-kota yang lainnya. Jadi kalau mungkin teman-teman nih yang ada di kota-kota besar tersebut ternyata melihat ada perkumpulan pasar modal gitu ya, orang-orang yang interest pasar modal, coba dideketin. Mungkin itu adalah salah satunya regional ISP kita, seperti itu, Mbak. oke, oke, I see. Wah, keren banget nih ya ISP ya, perjalanannya selama 9 tahun sampai sekarang. Kayak aku ngeliat juga di Instagramnya udah lumayan cukup masif ya. Iya, betul, betul. Kegiatannya dan segala macamnya. Oke, I see. Nah, nih mungkin sekarang kita langsung ngobrolin soal topik hari ini kali ya. Kita kan pengen ngobrolin soal proyeksi arah market di Q2 gitu. Nah, aku pengen nanya dulu nih sama Kak Nanda sendiri. Mungkin kalau dari Kak Nanda sendiri, menurut Kak Nanda, apa aja sih Kak tren pasar yang mempengaruhi arah market di Q2 ini? Oke, oke. Ini kita berbicara terkait tren pasar ya, tren pasar Iya, atau apa sih yang mempengaruhi market kita ini ya. Mungkin saya betul. sebutnya kalau market kita sebutnya ISG aja paling Mbak ya. Boleh, boleh. Oke, nah kalau buat yang mempengaruhi sebenarnya ada lumayan banyak Mbak, ada lumayan banyak. Saya mungkin bisa sebutkan dari salah satu dulu ya yang paling hype sekarang, yaitu perubahan jam bursa. Itu sangat berpengaruh, Iya, faktor yang sangat berpengaruh. iya. Karena perubahan jam bursa ini awalnya itu mau dibuat dari jam 9 sampai jam 4 dengan fraksi yang kembali normal, yaitu simetris gitu ya, ARA dan ARB-nya. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu simetris, simetris itu kalau ARA atau mentok ke atas 24%, berarti ke bawah juga 24%. Kalau ke atas 35%, ke bawah juga 35%. Nah, itu ternyata disesuaikan ya, di adjust seperti itu. Di adjustnya kenapa? Mungkin melihat karena pasar yang mulai cukup lesu juga di bulan-bulan ini dan juga bulan kemarin gitu Mbak ya. Nah, melihat hal ini mungkin bursa atau regulator gitu ya, itu melihat oh kayaknya nggak bisa nih kalau kita langsung buat ARB simetris sekarang. Jadi dibuat dua sesi ya, dua fase. Fase pertama itu sekarang di saat jamnya diperpanjang aja, namun fraksinya tetap. Terus nanti di bulan Juli yaitu fraksinya di 15%, ARB-nya Oke, semua di iya. 15%. Lagi. Halo? Halo, 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 Mbak. Eh, Oke, potong lagi. Oke, mungkin saya bahas sedikit fraksi dulu, Mbak ya. Boleh, boleh. Faktor satu faktor pertama dulu. Ya. Setelah tadi 15% di bulan Juli, nah nantinya di bulan akhir tahun ini akan kembali simetris ke 35% dan juga 24% ya seperti itu buat market kita. Itu merupakan salah satu yang berpengaruh di market kita ini. Kenapa market ini cukup lesu gitu ya? Market ini transaksinya menurun cukup drastis gitu ya karena memang kalau dilihat market kita ini sedang ada sedikit penyesuaian, lalu juga kita terkena yang namanya outflow investasi asing juga Mbak, seperti itu. Oke, I see. Nah, itu tadi kan soal kan tadi kan Anda sempat mention soal jam market yang berubah gitu ya, dan itu bisa mempengaruhi Betul. arahnya nih di Q2 ini. Nah, selain itu bisa mempengaruhi apa aja lagi sih Kak kalau dari jam market yang berubah ini? Oke, kalau dari jam market yang berubah ini tentunya akan berpengaruh ke pelaku pasarnya itu sendiri, Kak. Kenapa berpengaruh ke pelaku pasarnya? Karena jujur ya, ini mungkin saya sendiri sebagai seorang pelaku pasar gitu ya. Saya bosen, Mbak, sampai jam 16.00 ini saya jadi bosen gitu. Kenapa jadi bosen? Karena biasanya sampai jam 15.00 ya, meskipun dulunya saat saya awal-awal di pasar modal,
itu jam marketnya juga sampai jam 4, fraksinya juga 35%. Namun karena kita mungkin udah terbiasa ya dengan fraksi yang lebih kecil, dengan jam market yang lebih sedikit gitu ya. Di saat jam marketnya dilebarkan, nah akan ada waktu-waktu yang mungkin pasar ini sepi banget Mbak, atau saya sebutnya apa ya, jam-jam hampa gitu. Karena transaksinya ini cukup sedikit banget gitu. Karena Iya. bahkan mayoritas transaksi itu terjadi di jam 9 sampai jam 10 pagi, lalu juga jam 3 sore sampai jam 4 sore kalau sekarang ya gitu. Jadi tidak terbagi rata. Nah, di luar itu jamnya itu menurut saya agak sedikit kurang bergairah ya seperti itu kalau buat market sekarang. Namun hal ini tentunya menyesuaikan juga dengan hampir adanya libur lebaran juga. Itu salah satu faktor juga nanti Mbak di kuartal 2 ini. Nah, di libur lebaran sekarang market sedang ngewanti-wanti atau ancang-ancang atau persiapan ya buat nantinya kita memerlukan fresh money di lebaran ini nanti. Jadi mungkin dananya ini agak ditarik dulu, makanya wajar kalau seumpama market kita agak sedikit lesu. Namun harapannya nanti setelah libur lebaran akan ada info-info lagi dari investor-investor kita yang ada di lokal maupun di luar negeri. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti memang harus ada penyesuaian kembali ya dengan jam market yang berubah ini, karena dari Betul. kebiasaan yang lama sampai ke baru ini kan agak sulit ya untuk transisinya ya. Iya, betul. Jadi harus Oke, pelan-pelan. iya benar, harus pelan-pelan, benar. Nah, aku pengen nanya nih Kak soal kondisi ekonomi global itu yang mempengaruhi arah market di Q2 ini. Menurut Kananda sendiri gimana nih Kak saat ini? Oke. Kalau kondisi global sudah tentu kita melihat adanya beberapa ketidakstabilan sosial politik ya, terutama di Rusia dan Ukraina, lalu juga ada di China dan juga Taiwan yang itu mengakibatkan rantai pasokan barang mentah kita ini menjadi agak sedikit terganggu gitu ya. Efeknya apa? Efeknya kalau seumpama rantai bahan mentah kita terganggu, akhirnya harga-harga ini mulai naik, harga bahan baku mulai naik. Kalau harga bahan baku mulai naik, lalu apa hubungannya dengan pasar modal kita gitu ya? Tentunya pasar modal kita ini merupakan kumpulan dari beberapa emiten ataupun perusahaan. Nah, perusahaan ini membutuhkan bahan baku. Kalau seumpama bahan bakunya naik dikarenakan dikarenakan tadi ada hambatan di distribusi bahan bakunya, maka BEP dari perusahaan atau harga produknya ini akan naik gitu ya, akan naik dan mengakibatkan yang namanya inflasi. Nah, seperti itu. Inflasi kalau sudah tinggi gitu ya, kalau udah cukup tinggi seperti sekarang ya, maka bank-bank federasi atau The Fed seperti kayak The Fed, lalu juga ada BI gitu ya, itu mereka mulai menyesuaikan suku bunga juga. Efeknya kemana? Efeknya kalau seumpama menyesuaikan suku bunga, maka kita yang ada di pasar atau yang ada di ekonomi realnya itu akan mulai cenderung tertarik kepada instrumen investasi yang bunganya ini lebih besar juga ya, karena bunganya dinaikkan. Untuk apa? Untuk menurunkan inflasi. Nah, seperti itu mungkin Mbak. Mungkin kalau saya ngejelasin terkait inflasi, suku bunga gitu Mbak ya, lalu juga ada terkait hal-hal geopolitik, mungkin kita nggak akan cukup waktunya ya, bahkan sampai jam 7 nggak akan cukup mungkin Mbak. Benar. Jatuhnya malah kayak kuliah ya, bisa terus-terusan ini. Betul. Oke, I see. Nah, tapi kalau misalkan dari yang Kananda lihat sendiri, sebenarnya ekonomi kita saat ini kayak gimana sih, Kak? Gitu. Ini kan apalagi kan kayak menuju Lebaran, terus kayak kemarin juga apa ya, jatuhnya kita baru banget pulih lah ya, bener-bener total recover dari pandemi segala macam. Nah, kalau dari Kananda sendiri gimana? Oke, kalau dari menurut saya sendiri ya Mbak, terkait pandemi dulu ya, mungkin saya agak sedikit mundur dulu terkait pandemi ini. Pandemi ini sebenarnya menurut saya hanya berpengaruh ke satu hal terkait ekonomi kita, yaitu peredaran mata uang yang cukup banyak sehingga inflasi ini bisa terjadi. Nah, sebenarnya kalau inflasi ke situ, namun dilihat dari berbagai informasi yang saya dapatkan ya, baik itu di BI, baik itu di index.co.id dan juga yang lainnya, laman-laman yang lainnya, sebenarnya ekonomi kita ini cukup bagus gitu ya. Cadangan devisa kita juga surplus, inflasi kita jika dibandingkan dengan negara-negara lain juga tidak yang jeblok-jeblok amat.
Lalu juga kita bisa melihat buat kurs mata uang kita sekarang ini ada di 14.900 ya. Jadi sudah mulai ada di bawah 15.000. Yang artinya apa? Yang artinya daya beli kita di pasar internasional juga udah mulai cukup menarik gitu ya. Lalu juga ada suku bunganya masih di 5,75%. Nah, hal ini merupakan pondasi-pondasi yang cukup kuat ya menurut saya bagi Indonesia, perekonomian di Indonesia seperti itu Mbak. Jadi nggak yang jelek-jelek amat, nggak usah takut gitu ya. Oke, aman-aman aja ya. Ini kita lagi dalam keadaan oke lah ya bahasanya. Oke, sih. Betul. Nah, wajar lah. Aku mau wajar lah ya. Oke. Nah, aku pengen nanya nih soal faktor-faktor yang bisa mendorong pertumbuhan market di Q2 ini apa aja nih Kak kalau boleh tahu? Oke. Kalau faktor-faktor yang bisa mendorong ya pertumbuhan market kita di kuartal 2 ini ya, mungkin saya bisa sebutnya dari yang paling utama dulu yang menjadikan pondasi di market kita. Apa pondasinya itu? Pondasinya adalah jumlah transaksi. Nah, jumlah transaksi ini kenapa bisa menurun cukup drastis seperti itu ya? Karena kalau kita lihat ada yang namanya aset investasi yang lebih safe haven ya. Melihat kondisi perekonomian di global, kondisi ekonomi di global ini cukup sedikit menantang, cukup sedikit risky gitu ya, sehingga big money ataupun masyarakat-masyarakat yang memiliki dana besar ini coba untuk mengalihkan aset mereka ke aset-aset yang lebih aman. Salah satunya yaitu mungkin bisa saja di sukuk ataupun obligasi. Kenapa ke instrumen tersebut? Karena instrumen tersebut sudah cukup tinggi nih buat bunganya sekarang gitu ya. Ada sukuk yang sampai menawarkan 7 hingga 9% per tahunnya ya buat obligasi dan juga sukuk. Belum lagi obligasi corporate. Nah, tentunya obligasi corporate ini memiliki imbal hasil suku bunga yang ditawarkan lebih tinggi juga daripada obligasi yang negara ya, obligasi atau SBN yang negara kita. Nah, sehingga apa? Sehingga dengan hal ini tentunya akan menyerap uang-uang yang ada di market. Sehingga wajar kalau seumpama transaksi kita ini cukup rendah di hampir 1 bulan ini ya, udah hampir 2 bulan ini. Lalu setelah itu apa nih yang sekiranya bisa untuk menggairah? Kita menunggu dari banyaknya dividen dan juga RUPS ya yang ada di kuartal 2 ini. Nah, biasanya kuartal 2 ini mulai banyak perusahaan yang membagikan dividen-dividennya. Itu bisa menjadi salah satu trigger, menjadi salah satu cara ya untuk menggairahkan market kembali gitu ya. Seperti itu Mbak, mungkin Mbak. Selain juga ada harga-harga komoditas yang udah mulai turun ya. Itu juga cukup menarik untuk diperhatikan dan juga menggairahkan atau menjalankan market kembali seperti itu. Oke. Nah kan tadi Kananda nih sempat mention soal bagi-bagi dividen ya. Apakah Q2 ini akan masih tetap menjadi musim bagi dividen atau kayaknya udahan deh nih bagi-bagi dividennya ini? Gimana tuh Kak? Kan kalau kemarin-kemarin tuh emang banyak yang perusahaan-perusahaan yang emang bagi-bagi dividen gitu kan ya. Apakah masih akan tetap berlanjut atau gimana? Oke. Kalau buat perusahaan ya, kalau buat perusahaan bagi-bagi dividen berarti kita mengacunya atau kita melihatnya yaitu dari hasil ataupun dari penjualan di 2022. Kita bisa melihat 2022 ini kita mendapatkan yang namanya konsumsi yang cukup tinggi. Akhirnya apa? Perusahaan pun mendapatkan laba ataupun penghasilan pendapatan yang meningkat juga gitu ya. Terutama di saham-saham komoditas, baik itu minyak, baik itu batu bara, CPO dan lain sebagainya itu mendapatkan katalis positif. Nah, dan mereka hasil dari 2022 ini dividennya baru akan dibagikan di kuartal 2 2023. Sehingga itu akan sangat menarik ya, terutama buat saham-saham batubara. Dividennya ini bisa mungkin mencapai 7% ataupun mencapai tertingginya daripada yang kemarin gitu ya. Bahkan bisa mencapai 10% lebih seperti itu. Kita melihat 2022 saya ingat banget di saat banyak orang mengharapkan dividen dari saham batubara ini
di atas 10%. Namun ternyata tidak seperti itu. Rata-rata hanya di 6, 7%, 8%. Namun di 2023 ini dividennya kembali melonjak lagi. Jadi sebenarnya sekarang adalah saatnya untuk memanen ya. Memanen dividen dari saham-saham yang kita investkan dari 2022 kemarin. Seperti itu, Mbak. Oke, oke guys. Ini kalau kata bocah gaming nih farming nih ini ya. Nih lagi Betul, farming dulu. Oke, I see. Nah, aku pengen nanya nih Kak soal sektor konsumen. Nah, menurut Kak Nanda sendiri, sektor konsumen ini bakal memainkan peran penting nggak sih di market di kuartal 2 ini? Oke, tadi ya yang saya sebutkan bahwasanya di kuartal 2 ini kita mendapatkan yang namanya libur lebaran. Nah, tentunya libur lebaran ini akan meningkatkan konsumsi masyarakat begitu drastis gitu ya. Bahkan dikhawatirkan inflasi kita ini akan terkerek naik lagi karena konsumsinya yang cukup banyak gitu kan. Sehingga saham-saham konsumen pun tentunya kecipratan ya dari libur lebaran ini, dari berkah libur lebaran ya saya sebutnya. Sehingga saham-saham konsumen pun secara harga-harganya sebenarnya udah cukup menarik ya buat dipantau. Saya coba agak sedikit lihat dulu ya. Nah, sebenarnya udah agak sedikit menarik buat saham-saham konsumer ini. Bahkan kalau seumpama kita mau masuk, nggak ada salahnya kita mencoba mencicipi saham-saham konsumer daripada saham-saham komoditas gitu ya. Kita bisa melihat ada berbagai saham-saham konsumer yang dia cukup menarik dari segi harganya seperti itu. Namun kalau kita lihat di tahun kemarin gitu ya, itu labanya tidak terlalu signifikan, tidak seperti halnya saham-saham apa namanya batu bara seperti itu. Jadi buat konsumen ini sendiri merupakan pilihan yang tepat kalau seumpama kita ingin mengamankan dari aset investasi kita seperti itu, Mbak. Oke, karena memang adanya momentum lebaran ini juga ya Kak. Jadi kayak makin lah tuh. Oke, I see. Nah, betul. Oke, nah aku pengen nanya nih sama Kananda soal pengaruh kebijakan pemerintah nih, apakah akan mempengaruhi di market ini di kuartal 2 atau enggak? Oke, kalau untuk kebijakan pemerintah sendiri ya, itu cukup menarik. Harusnya akan ada banyak pengaruhnya juga ke market-market kita ini. Oke. Yang paling terlihat adalah tentunya kebijakan moneternya ya, seperti halnya giro wajib minimum yang ditetapkannya berapa, lalu juga apakah pemerintah ini mengeluarkan banyak obligasi atau tidak, sehingga nanti larinya kemana? Larinya kembali lagi kepada uang yang beredar. Uang yang beredar ini akan berpengaruh kepada inflasi kita, seperti itu. Sehingga menurut saya di saat ini pemerintah sekarang kebijakannya sedang melakukan penarikan uang yang sedang beredar. Jadi uang yang beredar sekarang itu saya sempat membaca satu riset ya kemarin itu hampir sekitar 7.043 triliun sekarang ini. Nah, mungkin sama pemerintah 7.043 triliun ini agak mulai dikurangin nih si uang beredarnya. Buat apa? Untuk menurunkan inflasi yang ada di masyarakat seperti itu. Sehingga tentunya di market nantinya uang yang beredar ini akan sangat berpengaruh kepada perputaran investasi atau perputaran market juga yang ada di ISG kita sendiri, sehingga tidak akan sebanyak tahun kemarin mungkin ya buat uang yang bergeliat di indeks kita di tahun atau di kuartal 2 tahun ini seperti itu, Mbak. Oke. Oke, nah nih koneksinya tadi sedikit terputus lagi nih. Aku pengen make it clear aja ya, make sure lagi. Jadi untuk saat ini pemerintah sedang apa ya narik-narikin uang yang emang lagi berputar ini karena emang lagi banyak banget untuk mengurangi inflasi ya kayak. Dan ini memang membantu apa ya, membantu perputaran di market ini ya biar nggak ya itulah biar nggak inflasinya tuh nggak tinggi-tinggi banget dan segala macam, jadi biar masih tetap aman-aman aja gitu ya bahasa mudahnya gitu ya. Betul. Oke. Nah ini kan kemarin tuh sempat ada ini ya, minyak tuh sempat naik lagi ya kalau nggak salah ya. Nah ada nggak sih Kak efek dari kenaikan harga minyak ini di market di kuartal 2 ini gimana tuh Kak? Oke, berarti kita bicaranya di kuartal 2 ya terkait kenaikan harga minyak ini.
tentunya kalau yang namanya harga minyak ya, itu merupakan salah satu yang menyebabkan inflasi juga terbang di global sana ya, terutama di US, karena pasokan minyaknya ini juga agak sedikit terganggu, sehingga inflasinya ini bahkan hampir saya baca satu riset itu hampir 5% itu disebabkan oleh minyak ini sendiri, sehingga paling besar nih kontribusinya terhadap inflasi. Nah, kalau untuk sekarang untuk di indeks kita ya, untuk di indeks kita di kuartal 2 pergerakan harga minyak ini menurut saya udah cukup price in ya, sudah cukup price in di kemarin-kemarin. Toh pun kalaupun harga minyak naik, seharusnya tidak akan tidak akan setinggi kuartal-kuartal kemarin gitu ya. Jadi mungkin ini hanya technical rebound aja, yang itu tentu hal wajar ya seperti itu. Kalau dilihat juga bahwasanya keran-keran dari ekspor minyak ini sudah mulai dibuka kembali ya, terutama salah satunya negara China, dia udah mulai ngebuka keran ekspor lagi, baik itu batu bara, minyak dan lain sebagainya, sehingga menurut saya harga minyak ini tidak akan melambung setinggi kemarin lagi, meskipun masih ada ketegangan yang ada di Rusia dan juga di Taiwan seperti itu. Nah, sehingga buat indeks kita ini sendiri di kuartal 2 ini tidak akan terlalu berpengaruh banyak terhadap sektor minyak ya. Mungkin malah saya agak sedikit notisnya ini ke sektor konsumsi sama sektor ini ya, apa namanya, konstruksinya seperti itu. Kalau buat di kuartal 2 ini. Oke, I see. Berarti itu tadi ya sedikit efek yang dipengaruhi sama kenaikan harga minyak. Nah, aku pengen nanya nih sama Kananda. Kalau menurut Kananda sendiri, kan tadi udah nyebutin banyak tuh ya sektornya, ada sektor konsumen, ada sektor batubara, ada sektor konstruksi dan lain-lainnya. Nah, kalau dari Kananda sendiri, kira-kira sektor apa sih Kak yang bakal bisa kalau misalkan kayaknya kalau kita masuk di sini bisa cuan nih gitu di kuartal 2 nih khususnya. Oke. Di kuartal 2 ya. 3 terus dikasih alasannya tuh Kak, kenapa? Silakan. Oke. Boleh. Di kuartal 2 berarti kita berbicara April sampai halnya dengan Juni ya, seperti itu. April, Mei, Juni. Jadi sampai Juni ke akhir kita lihat akan ada apa aja sih di bulan ini itu dulu ya. Nanti akan saya masukkan ke sektor-sektornya yang mungkin agak sedikit ciamik gitu ya. Nah, kalau yang pertama dari April awal aja kita mendapatkan event puasa dan juga Lebaran gitu ya. Lalu juga di Mei gitu ya, di Mei itu ada perubahan cuaca, biasanya yang dari musim dingin atau musim hujan ke musim kemarau. Efeknya apa? Efeknya petani-petani dapat menghasilkan lebih banyak lagi bahan-bahan produksi dari satu perusahaan ya, satu perusahaan konsumsi. Mungkin saja bisa kita sebut seperti halnya cabai, lalu juga beras dan lain sebagainya. Hal itu tentunya akan berpengaruh positif terhadap inflasi kita yang udah cukup tinggi, sehingga harga-harga tidak akan cenderung naik lagi seperti itu ya. Nah, lalu juga di akhir kuartal 2 ya, itu pertengahan tahun nih, udah masuk ke pertengahan tahun. Yang artinya apa? Yang artinya kita udah mulai mendekat lagi dengan adanya tahun politik seperti itu kan. Nah, ini sebenarnya yang menarik gitu ya. Dengan banyak faktor-faktor ini, menurut saya akan masuk ke 3 sektor ini ya. Yang pertama yaitu sektor telekomunikasi. Kenapa saya masuk telekomunikasi? Nanti saya akan coba sebutkan ininya ya, contoh-contohnya, saham-sahamnya, dan juga alasannya. Pertama, telekomunikasi dulu. Kenapa telekomunikasi? Dikarenakan saya melihat satu data bahwasanya MI sekarang ini Mbak, MI sekarang dia itu mulai switching portofolionya, terutama MI yang menggerakkan saham-saham ya, mungkin reksadana saham seperti itu saya sebutnya, manajemen investasi yang cukup besar. Ini mulai switching nih. Switchingnya dari mana? Dari saham-saham batubara ke saham-saham telekomunikasi seperti itu. Dengan adanya inflow dari investor besar ini, tentunya ada satu hal yang menarik dong di telekomunikasi seperti itu kan. Setelah saya lihat, ternyata saham telekomunikasi ini sekarang harganya sudah cukup menarik, satu. Lalu kedua, di saat nanti tahun politik gitu ya, saham telekomunikasi ini akan sangat digunakan dan juga akan sangat dipakai dari segi
produknya seperti itu. Lalu yang kedua setelah sektor telekomunikasi saya akan ada yang namanya sektor properti ya mungkin ya, properti, konstruksi dan juga turunannya. Kenapa saya bilang turunannya? Karena di situ juga ada basic material seperti halnya semen, namun yang hubungannya dengan konstruksi. Konstruksi ini di mana gitu ya? Yaitu kita bisa sebut IKN gitu ya. Karena IKN ini memerlukan banyak sekali atau menciptakan banyak sekali sentimen-sentimen positif untuk saham-saham sektor properti dan sektor konstruksi. Dan apakah cukup kalau seumpama hanya IKN saja gitu ya, IKN saja yang akan mendongkrak sektor ini? Ternyata tidak, Mbak. Kalau dilihat lagi, sektor konsumsi ini itu yang sektor properti dan juga konstruksi ini itu yang harga sahamnya paling di bawah harga wajar daripada sektor-sektor yang lainnya, karena kita tahu koreksinya ini udah cukup dalam juga ya. Saya ada cukup data buat berbicara hal tersebut, sehingga menarik buat kita invest di kuartal 2 dari saham konstruksi dan juga properti. Tadi udah ada telekomunikasi, udah ada konstruksi, properti, dan yang terakhir tentunya yaitu saham consumer, mulai dari seperti halnya Mori, lalu juga Unilever dan lain sebagainya ya. Di sektor konsumsi ini kita tentunya akan mendapatkan berkah dari yang tadi kita sudah sebutkan, biasanya Lebaran 2023. Itu sih Mbak, mungkin Mbak. Oke, berarti tadi kalau di summarize lagi ada yang pertama telekomunikasi, ada konstruksi dan properti, dan yang terakhir ada consumer ya? Betul, betul. Oke. Wah, ini bisa menjadi tips and trick yang baik nih buat teman-teman mencari cuan atau tambahan THR nanti ya. Pastinya, Mbak. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir dari aku kali ya. Ini kalau misalkan ada teman-teman atau baby-baby yang lain pengen nanya soal saham, soal mungkin ada nggak kan nih Kananda emiten yang oke, lalalala, itu boleh ditanyain di kolom komen atau di question box, nanti bakal aku sampaikan. Nah, ini bakal ada pertanyaan terakhir dari aku buat Kananda. Aku pengen nanya nih Kak, kan nyambungin sama investor saham pemula gitu ya. Mungkin dari Kananda sendiri atau mungkin dari tim ISP sendiri, ada nggak sih tips and triknya buat kita nih yang pengen cuan, apa yang harus kita perhatikan di market di kuartal 2 ini gitu? Oke, kalau di kuartal 2 ini ya, kita ada satu riset, kita ada satu obrolan. Sebenarnya ini riset itu tidak resmi-resmi banget ya kalau di ISP, karena kita ini kan basicnya komunitas. Jadi kita riset itu dengan segelas kopi atau secangkir kopi gitu ya, kita ngobrol gitu kan. Risetnya seperti apa nih di kuartal 2. Dan ternyata ada satu simpulan bahwasanya di kuartal 2 ini yang harus kita utamakan adalah dari money management kita. Kenapa? Karena kita dihadapkan dengan pasar yang begitu gonjang-ganjing ya. Pasar yang begitu tidak menentu, tidak stabil. Tidak seperti halnya tahun-tahun sebelum 2020 itu cukup stabil buat pasar juga. Kalau ini lebih terguncang nih pasarnya seperti itu. Sehingga money management tentunya merupakan kunci utama ya. Kunci utama buat kita mencari cuan di kuartal 2. Tidak ada selain itu. Money management di kuartal 2 ini harus dan wajib seperti itu Mbak. Karena kalau seumpama kita tidak menggunakan money management, mau sahamnya sebagus apapun, psikologi kita pasti akan digoyangkan sama market yang cukup cukup lalala seperti ini ya, cukup arahnya ke sana ke sini gitu. Nah, itu dia. Makanya money management ini wajib. Dan itu sih buat kuartal 2 yang harus di-highlight adalah money management. Oke, berarti dengan kita bisa mengatur keuangan gitu ya, harusnya itu bisa mendorong kita lah ya, supaya dengan kita mengatur keuangan dan kita tahu jalan masuk keluar keuangan kita itu bisa memperbaiki lah ya, atau bisa bahkan bisa kita tingkatkan lebih baik gitu, bisa dapat tambah cuan-cuan gitu ya. Betul Mbak. Ada teman-teman yang pengen nanya atau pengen ngobrol lebih lanjut, boleh langsung ke Instagramnya Investor Saham Pemula ya Kak ya? Iya, betul, boleh.
Oke, well sukses terus buat ISP dan tim dan mungkin teman-teman yang emang pengen baru belajar juga. Sukses, semoga kita bisa mendapatkan THR yang melimpah gitu ya di bulan di Itu dia. Oke, jangan lupa juga nih buat follow Instagram, TikTok, dan Twitter Bebas Investasi. Dan buat yang belum download aplikasinya, jangan lupa buat download Bebas App. Nah, aku Ramel pamit undur diri. See you semuanya. Terima kasih ya Kananda ya. Terima kasih, Kak.